Ada satu penggal cerita dalam sirah Nabi ketika Nabi dan para sahabat mempertahankan kota Madinah dari gempuran kaum kafir Quraisy dan sekutu-sekutunya. Ada satu penggal cerita bahwa Nabi ketika mempertahankan kota Madinah membuat strategi pertahanan yang baru kala itu, di zaman itu untuk kawasan Jazirah Arab, yaitu dengan cara membuat pertahanan menggali parit untuk menjaga kota Madinah dari serangan musuh. Parit ini dibangun selebar 5 meter, sedalam 4 meter, sepanjang 5 kilometer. Dikerjakan oleh para sahabat semua yang berada di kota Madinah, sekitar 1.000 orang. Dan saat itu adalah saat-saat yang genting, karena kota Madinah akan diserang oleh Quraisy dan sekutu-sekutunya, dan keadaannya ekonomi sedang sangat sulit sekali. Sehingga Pak Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabat mengerjakan membangun parit itu dalam keadaan kekurangan makanan, kekurangan pangan. Saat itu ada sahabat yang mengadu kepada Nabi, "Wahai Nabi, lihat perutku sudah kuganjal dengan 2 buah batu karena menahan lapar." Nabi lalu mengangkat jubahnya dan memperlihatkan ternyata Nabi sudah mengikat perutnya dengan 3 buah batu. Para sahabat lapar, ternyata Nabi lebih lapar. Melihat itu ada seorang sahabat yang merasa iba luar biasa. Lalu dia pulang ke rumah, dia tanya istrinya, "Wahai istriku, adakah makanan yang bisa dimasak untuk hari ini? Karena Nabi kita sepertinya sangat lapar, belum makan berhari-hari, perutnya diganjal dengan batu." Kata sang istri, "Ada sedikit gandum dan ada 1 ekor anak kambing yang masih sangat kecil sekali." Kata sahabat itu, "Ya sudah, masak. Aku akan undang Nabi untuk makan di rumah kita." Singkat cerita, pergilah sahabat ini mengundang Nabi, dan Nabi berpesan, ajak beberapa orang sahabat karena memang makanannya sedikit sekali. Akhirnya ketika Nabi sahabat sampai di rumah, ternyata Nabi membawa seluruh pasukan yang sedang bekerja menggali parit, sekitar 1.000 orang. Betapa paniknya sahabat tuan rumah ini. Dibisik oleh Nabi, "Jangan kau buka dulu makananmu, biar Nabi masuk dulu." Dan didoakan keberkahan oleh Nabi. Dan diperintahkan sahabat masuk 10 orang ke dalam rumah dan makan sampai kenyang, selesai keluar. Masuk lagi 10, keluar sampai kenyang, sampai selesai. Sampai sahabat seluruhnya, seluruh pasukan sekitar 1.000 orang itu semuanya makan. Ternyata makanan masih tersisa untuk sang keluarga. Apa hikmah dibalik cerita ini? Saya ingin mengangkat satu, yaitu tentang keberkahan. Berkah rizki, berkah makanan yang didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai pemimpin rumah tangga, kepala rumah tangga, bertugas mencari nafkah, mencari rizki untuk keluarga kita. Dan kita sebagai lelaki akan dominan kepada logika kita dalam bertindak. Logika kita mengatakan kalau ingin keluarga kita cukup makannya, cukup pendidikannya, cukup untuk biaya kesehatannya, maka rizki yang kita dapat haruslah banyak. Maka dia akan cukup, karena logikanya memang begitu. Tapi ternyata rizki itu kadang-kadang di luar logika. Rizki dari Allah itu kadang-kadang di luar logika. Dan yang tidak ada logikanya, kadang itu dinamakan dengan barokah, atau bahasa Indonesia ini berkah. Tadi satu contoh, makanan yang sedikit didoakan keberkahan oleh Nabi, dia mencukupi untuk orang yang banyak sekali. Begitulah berkah. Ziyadatul khair, kata para ulama. Bertambahnya kebaikan dalam sesuatu yang berkah. Apapun itu, harta kita, rizki kita, makanan kita. Terkadang di luar logika, sedikit tapi cukup. Sedikit menenangkan. Dibandingkan yang tidak barokah, banyak tidak mencukupi, banyak malah mentambah pusing, masalah bertambah dan sebagainya. Oleh karenanya, kita sebagai seorang muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang harus berpikir di luar logika kita. Selain kita harus mencari rezeki yang banyak, tapi juga harus kita kejar barokahnya, berkahnya. Nah, pada siang hari ini saya mencoba menyampaikan beberapa kunci bagaimana supaya harta kita, rezeki kita yang kita dapatkan menjadi harta dan rezeki yang barokah. Yang pertama, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samawati wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun.
Kata Allah, sekiranya suatu penduduk negeri, penduduk desa, suatu wilayah, penduduknya beriman dan bertakwa kepada Allah, maka akan kami keluarkan rezeki dari bumi, akan kami turunkan berkah dari langit dan dari bumi. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Kalau penduduknya bertakwa, beriman, menjalankan seluruh perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, maka Allah keluarkan berkah-berkah dari bumi ini dan dari langit. Dan bertakwa dalam hal harta adalah jauhi perkara-perkara yang haram dalam rezeki kita. Hindarkan pemasukan-pemasukan yang tidak jelas, mengambil hak orang lain, sogokan, korupsi, uang riba, dan sebagainya yang sekiranya itu tidak jelas, apalagi uang haram, maka tinggalkanlah. Jangan pernah terpesona sedikit pun oleh harta yang haram, walaupun itu mudah mungkin kita dapatkan. Karena ada anekdot di masyarakat, untuk yang haram saja susah, bagaimana yang halal. Tinggalkan yang haram, karena itu akan menjauhkan harta kita dari kebarokahan. Kata Ibnu Taimiyah, rizki yang halal walaupun sedikit dia akan menjadi berkah, ketimbang rizki yang banyak tapi tidak halal, dia akan membinasakan. Naudzubillah. Kedua, kunci agar rizki kita, harta kita menjadi harta yang barokah adalah matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Kalau ingin harta kita menjadi harta yang barokah, maka setiap kali dapat, anggarkan untuk infak, anggarkan untuk sedekah. Jangan menunggu ada sisa. Janji Allah, ketika harta kita diinfakkan di jalan Allah, seperti laksana sebuah biji yang menumbuhkan 7 buah cabang, dan setiap cabang akan menumbuhkan 100 biji. Dari satu biji yang kita tanam akan menjadi 700 buah. Itulah keberkahan harta. Ketika dia infakkan, setiap kita dapat, kita pesankan kepada istri yang mengatur keuangan mungkin di rumah, pesankan, infakkan. Kalau memang sudah masuk nisab, zakat penghasilan, zakatkan dia 2,5%. Untuk Indonesia, para ulama sepakat penghasilan kita minimal 7 juta rupiah per bulan, maka harus dikeluarkan zakat penghasilan 2,5%. Selain untuk membersihkan harta kita, dia juga akan memancing harta kita menjadi harta yang barokah. Sedikit cukup menenangkan, ketimbang banyak penghasilan miliaran tapi hutang ratusan miliar. Penghasilan puluhan juta, anak bermasalah, istri selingkuh, naudzubillah, anak-anak terkena narkoba, naudzubillah. Lebih baik sedikit tapi barokah, dia menenangkan. Itu yang kedua. Yang pertama takwa, yang kedua infak, yang ketiga adalah la in syakartum wa la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Syukuri berapapun harta yang kita dapatkan hari ini. Terima berapapun rizki yang Allah berikan kepada kita saat ini. Karena Allah janji ketika itu disyukuri, dia akan Allah tambah. Ketimbang kita mengeluh, kita tidak bersyukur, ajab Allah menanti. Naudzubillah. Kata Nabi dalam hadis riwayat Ahmad, setiap orang akan diuji dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, dengan rizki yang dia berikan. Siapa yang bersyukur, dia ridho dengan apa yang Allah berikan berapapun itu, maka Allah akan berkahi. Ketika dia diberikan mengeluh, berkeluh kesah, maka Allah cabut keberkahan dari harta kita. Kalau sudah tidak ada keberkahan dalam harta kita, tidak ada rasa cukup, tenang, membahagiakan, apalagi itu jauh. 1 takwa, 2 infak, 3 sedekah, 4 jangan lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar harta kita menjadi harta yang barokah. Tidak pernah lepas kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon hindarkan dari jalan-jalan rezeki yang haram. Kita berlindung kepada Allah supaya jangan dibukakan untuk kita rezeki-rezeki yang haram. Tutup saja supaya kita tidak tergoda. Karena kita sebagai manusia kadang-kadang khilaf juga. Ketika ada kesempatan lewat di depan mata kita, rezeki yang tidak jelas, yang abu-abu, bahkan yang haram, kadang-kadang kita khilaf juga. Naudzubillah.
maka tidak pernah lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Rizki, harta nanti di akhirat termasuk satu hal yang dipertanya di dua sebabnya. Datangnya dari mana, kita dapatkan dari mana, kedua kita belanjakan kemana. Oleh karenanya tidak akan kita meninggalkan peradilan Allah Subhanahu wa taala sebelum dua ini selesai. Allah akan audit sedetail-detailnya perkara harta kita dapatkan dari mana. Dan Allah akan audit sedetail-detailnya dibelanjakan kemana uang yang kita dapatkan yang Allah rizkikan kepada kita. Banyak orang akan tersandung di sini. Bahkan sahabat Abdurrahman bin Auf dikabarkan oleh Nabi termasuk yang masuk surga paling belakang di antara sahabat. Kenapa? Karena harta yang dia bawa begitu banyak sehingga auditnya begitu panjang. Sedangkan sahabat yang hidupnya sederhana begitu mudah audit di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa mudah-mudahan harta kita harta yang barokah, yang cukup untuk kehidupan kita di dunia ini, dan mudah-mudahan